Hai teman-teman. Nah, ini saya lagi mulai akan membuat bottom drain ya di sini. Ini langsung masuk ke pembuangan. Oke. Kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah masih setia dengan Full Lobster yang nonton video kami yang akan memberikan tips-tips tentang budidaya lobster tawar maupun trik dan ilmu. Nah, ini kita akan membuat bottom drain ya, saluran pembuangan untuk lobster tawar kita. Jadi ini adalah titik pembuangan di dasar kolam, berfungsi untuk mengalirkan air kolam ke chamber sekaligus mengisap kotoran padat yang berada di dasar kolam kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Siapa tahu kita dapat sharing-sharing dan bermanfaat untuk pembudidaya lobster tawar maupun budidaya ikan hias lobster tawar yang lainnya ya. Nah, ini kita udah masuk ke ini ya teman-teman ya, bagian bawahnya ya. Ini kita lagi membetel agar pipa paralonnya yang kita sediakan ini bisa masuk. Sebelumnya kita harus ukur dulu ya, maksudnya itu kita ukur kolamnya, bottom drainnya itu pipa paralonnya berapa diameter maupun panjangnya ya, seperti yang kita lihat ini. Kita harus menggali cor-corannya dulu. Ini kita pakai kolam beton jadi agak sulit teman-teman ya. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah paralon ya. Paralon, kalau saya pakai paralon yang diameter 3 inch ya, seperti ini ya. Nah, ini paralon 3 inch, diameternya 3 inch. Ini kolam yang pertama, ini saya panjangnya sekitar 60 sentian ya teman-teman ya. Nah, ini pembuangannya langsung ke bawah ya, bawah tanah ini pembuangannya ya teman-teman ya. Lalu jadi yang kita perlu siapkan adalah pipa paralon ukuran 3 inch dan keni ya, keni atau L ya teman-teman ya. Nah, elbow. Nah, ini tujuannya untuk menjadi salurannya yang ada di tengah nanti, yang bisa kita lepas untuk masuk ke dalam saluran pembuangannya ya, seperti ini contohnya. Nah, ini lalu kita bisa semen juga ya, semen pasir juga kita harus siapkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu saya coba menjelaskan ya tentang sistem bottom drain di kolam beton lobster tawar saya ini. Jadi sistem bottom drain atau filter ya kolam lobster tawar maupun ikan lainnya ini sangat dibutuhkan teman-teman bagi pemeliharaan budidaya ya. Nah, jadi kolam lobster tawar maupun ikan hias lainnya seperti ikan koi dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya itu dibuat menggunakan cor beton ya teman-teman ya, seperti yang kami punya ini. Jadi dengan berbagai macam bentuknya, tapi apapun jenis kolam lobster yang kalian punya ataupun yang Anda buat ya teman-teman, hal yang terpenting dari kolam tersebut yaitu menggunakan bottom drain ya. Bottom drain, saluran pembuangan otomatis ya, jadi bermanfaat untuk ketika kolam kita kotor, kolam kita ada pengendapan di bawah. Nah, ini fungsinya bottom drain itu untuk membersihkan kolam agar kembali bersih dan steril ya teman-teman ya. Jadi sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan lobster tawar kita ya, di dalam pemeliharaan di dalamnya. Nah,
Jika kalian masih bingung memilih dan memahami sistem filter atau bottom drain kolam yang tepat, mungkin di video kali ini sedikit membantu kalian ya untuk referensi ya teman-teman. Jadi bottom drain atau pembuangan bawah ini, sebagian besar kolam umumnya memiliki saluran pembuangan bawah ya. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam membersihkan kotoran yang jatuh ke dasar kolam ya. Untuk lokasi saluran bawah dapat kalian buat pada bagian terdalam dari kolam Anda. Nah, jadi ketika kita membuat kolam, nah itu di sudut, misalkan di sudut seperti ini ya, sudut di bagian kanan itu lebih rendah ya daripada bagian tengah ataupun bagian kiri pada kolam ya. Jadi ketika nanti kotoran yang mengendap itu bakal turun ke paling kanan ya. Kalau di kami kan paling kanan. Terserah kalian jika kalian ingin dasar yang terendah itu ada di tengah ataupun ada di samping kanan atau kiri kalian, kolam kalian ya. Gitu. Nah, kolam yang tidak memiliki saluran pembuangan bawah akan membuat kotoran menumpuk teman pada dasar kolam. Nah, untuk itu, tipe kolam ini harus rutin disedot atau dikuras untuk membuang kotoran yang mengendap ya. Nah, kalau kita sedot gitu rasanya terlalu lama ya. Nah, maka dari itu kami akhirnya memutuskan untuk membuat bottom drain di kolam beton kami ya. Nah, pada kolam yang memiliki saluran pembuangan dasar, saluran biasanya diarahkan pada tangki penampungan atau tangki pengendapan ya. Nah, ini kami kan ada kita sudah bikin bawah tanah nih. Seperti ini bawah tanah ini, jadi kotorannya bakal masuk ke saluran bawah tanah kami ya. Nah, air yang mengalir dari saluran pembuangan bawah langsung ditampung pada tangki pengendapan. Yang selanjutnya kotoran akan dibiarkan mengendap pada bagian bawah sementara air pada permukaan akan dialiri pompa teman-teman ya. Nah, pada pipa dari tangki pompa sebaiknya juga dipasang filter ya seperti biofilter. Hal ini gunakan generasi air dari limbah ataupun kotoran yang tidak mengendap dan memastikan air benar-benar bersih sebelum kembali ke aliar kolam. Nah, sebelum kalian bikin bottom drain, kalian juga mempersiapkan filternya juga ya teman-teman ya. Jadi bottom drain ini dilepaskan ketika memang betul-betul kolam kita itu tidak terjangkau oleh pompa filter kita ya. Di sini kalian paham ya dengan penjelasan saya. Saya harap begitu. Nah, Anda juga harus memperhatikan arus air ya dari saluran pembuangan bawah pada kolam sesuai dengan ukuran pipa yang terpasang ya teman-teman ya. Nah, di video ini kami memakai ukuran sekitar 3 inch ya. Nah, cara membuat saluran bawah kolam untuk membantu kalian dalam membuat saluran pembuangan bawah yang tepat, kalian dapat memilih pipa dengan ukuran 3 inci seperti yang saya gunakan dan gunakan pompa hisap dengan kekuatan 1500 liter per jam. Dan jika Anda menggunakan pipa 4 inci, berarti Anda membutuhkan pompa hisap dengan kekuatan 2500 liter per jam ya teman-teman ya, per horse ya. Dan untuk memastikan kalian memilih tangki pengendapan dengan ukuran sesuai, kalian bisa mencocokkan dengan saluran bawah yang kalian buat sendiri ya. Jadi kalian harus bisa menerka-nerka sendiri ya teman-teman. Oke, udah jadi, kita langsung lihat ya teman-teman. Oke, saatnya kita uji coba ya bottom drainnya, apakah bisa berjalan dengan baik. Ini ya teman-teman, ini kita coba. Ini adalah saluran pembuangannya. Nah, itu saluran pembuangan, nanti kita coba ya, kita coba dulu. Lalu nanti kita potong gergaji sampai sebatasnya air ini ya, agar nanti ketika ngeber masuk ke sini. Oke, biarkan dulu. Kita buka, keluar ya, terus ini masuk
ya, muter airnya, kotorannya keluar dari sini ya Mas Saul ya. Iya. Kita tutup lagi Mas Saul. Oke, terima kasih sudah nonton video dari kami. See you next video and bye. Thank you teman-teman.